Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Dan selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, ya. Apa kabar ibu semua? Baik, Gimana, sehat? sehat. Alhamdulillah, ya. Semoga kita selalu dalam diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti yaitu kegiatan rutin kita, ibu ya, yaitu kegiatan pertemuan P2K2, ya. Jadi ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ibu ya. Kita berdoa dengan membacakan basmalah, ya. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ibu, sebelum kita melanjutkan belajar kita hari ini ibu, kita mengulangi sedikit masalah yang sudah kita belajar di bulan yang lalu ibu ya. Apakah ibu masih ingat ibu apa yang sudah kita belajar pada sesi yang lalu ibu? Ingat, gizi. Apa itu ibu? Masalah gizi. Ya, gizi. Ada yang lain ibu? Mungkin ada yang lain yang masih ingat apa yang sudah kita belajar di bulan yang lalu? Oke ibu, berarti nggak apa, sekarang kita mencoba mengulangi sama-sama ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah belajar mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, ya. Jadi dari sesi yang lalu itu ibu, kita kan sudah pernah belajar juga tentang ASI eksklusif, ya. Habis itu apa lagi? MPASI, ya. Ibu masih ingat apa itu ASI eksklusif? Masih yang diberi 6 bulan. Ya, terima kasih pada ibu-ibu. ASI eksklusif itu ibu diberikan dari sejak umur 0 sampai 6 bulan, ya. Berarti ASI eksklusif itu ibu kita kasih kepada bayi dari sejak lahir sampai umur dia 6 bulan. Habis itu juga ibu masalah ibu menyusui. Masih ingat ibu? Ibu menyusui juga harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, yang mengandung karbohidrat, ya. Ibu masih ingat apa yang termasuk dalam karbohidrat? Nasi Apa saja, Bu? yang kita makan sehari-hari. Apalagi ibu? Jagung, Ya, apalagi ada lagi ibu? kacang-kacangan. Ya, terima kasih kepada ibu ini, ya. Berarti yang mengandung karbohidrat itu misalnya seperti nasi, kan, jagung dan sejenisnya, ya. Habis itu juga dia yang mengandung protein. Apa ibu yang termasuk dalam protein? Apa? Ada yang masih ingat? Seperti daging, ya. Berarti yang termasuk dalam protein itu seperti daging, habis itu ikan, telur, ya. Jadi semua itu harus dikonsumsi oleh ibu yang lagi menyusui, ya. Jadi harapan kita semua ibu untuk anak-anak kita bahwa ibu kesehatan diri dan lingkungan itu sangat penting agar anak-anak tidak gampang sakit, sehingga apa yang dia cita-citakan mereka tercapai, ya. Jadi dengan dia sehat, dia akan bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Dan selanjutnya ibu, tujuan dari pertemuan kita hari ini yaitu belajar tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, ya. Dari kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, kita akan melihat beberapa beberapa permasalahan, ya. Yang pertama mengenai
diare, kecacingan. Habis itu malaria, malaria. Ya, habis yang kedua kita juga akan memahami pencegahan dan penanggulangan diare. Ya, habis itu kecacingan dan malaria. Nah, jadi sebelum kita memasuki dalam sesi hari ini, kita sekarang ibu-ibu tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih semangat. Oke? Gimana ibu, bisa? Ya, sekarang ibu-ibu coba lihat dulu bagaimana saya buat, nanti baru ibu-ibu ikut semua ya. Oke, sekarang saya contohkan dulu bagaimana cara tepuk semangat ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Oke, bisa? Ayo ibu. Sekarang kita main sama-sama ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat, 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 semangat. Oke, terima kasih ibu. Pada hari ini ibu, kita akan belajar yaitu modul 3 masih masalah kesehatan dan gizi. Jadi pada hari ini kita akan belajar sesi 10 yaitu mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi ibu, untuk mencegah terhambatnya pertumbuhan anak, kita harus menghindari anak-anak dari sejumlah penyakit. Seperti apa ibu? malaria, Malaria. Habis itu apa lagi? diare, Ya, ada lagi ibu? dan kecacingan. Ya, terima kasih kepada ibu. Jadi kan untuk kita mencegah terhambatnya pertumbuhan anak, kita harus menghindari anak-anak dari sejumlah penyakit seperti ibu bilang tadi, diare, habis itu kecacingan dan malaria ya. Jadi yang pertama kita hari ini akan mengenal masalah penyakit diare ya. Anak ibu pernah mengalami penyakit diare nggak ibu? Pernah. Pernah ya. Waktu anak ibu mengalami penyakit diare itu, bagaimana biasanya yang ibu lakukan atau apa yang ibu berikan di saat anak-anak itu mengalami penyakit diare? Daun delima, Selain daun delima, apa lagi ibu? obat di apotek. Ya, jadi ibu di saat anak ibu lagi mengalami penyakit diare, ibu-ibu bisa dengan memberikan seperti Oralid ya. Habis itu juga bisa memberikan jus buah atau air kelapa, habis itu air tajin, atau juga bisa kita berikan kuah sayur bening ya. Jadi itu salah satu untuk bisa meredakan penyakit diare pada anak-anak ibu. Apabila nanti anak-anak ibu diarenya juga belum sembuh dan terus bertambah, jadi ibu harus segera membawakan ke puskesmas dan ke fasilitas kesehatan ya. Jadi ibu di sini bisa kita lihat ibu, cara pencegahan diare itu ibu, dia ada beberapa cara ibu. Yang pertama, dia dengan cara memperhatikan gizi anak. Jadi ibu harus memperhatikan selalu gizi anak ya. Jadi anak-anak ibu harus selalu memberikan gizi. Habis itu juga menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman. Jadi ibu tempat dia makan atau dia minum, ibu juga harus menjaga kebersihannya. Sebelum memberikan makanan pada dia, sebaiknya ibu mencuci dulu tempat dia makan ya. Habis itu juga di sini bisa kita lihat ada minuman atau minum air yang sudah dimasakkan hingga mendidih. Jadi ibu juga bisa mencegah diare itu ibu dengan memberikan air minum yang sudah pernah dimasak. Jangan pernah sekali ibu memberikan air mentah. Jadi jangan pernah di saat anak minta minum, ibu langsung pergi ke keran, ibu buka langsung kasih, jangan. Itu bisa membahayakan anak-anak dan bisa terkena penyakit ya. Sudah itu juga ibu bisa dengan
menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi selain daripada itu, ibu-ibu juga bisa dengan menjaga diri, ya, menjaga kebersihan diri. Jadi ibu juga harus bersih, ya. Apabila kukunya, misalnya kuku si anak itu sudah panjang, jadi boleh untuk ibu potong supaya dia nggak terkena apa? Nggak terkena penyakit, ya, atau nggak masuk kuman dalam kuku. Dan juga harus kita selalu menjaga lingkungan kita. Jadi apabila ada sampah, jadi kita taruh pada tempatnya, jangan sampai berserakan, ya. Jadi sampai sini ibu-ibu mungkin ada yang ingin menanyakan, ibu? Ada? Nggak ada, ibu? Nah, kalau nggak ada, berarti ibu-ibu, anak yang sering sakit itu ibu-ibu, pertumbuhan dia akan terganggu. Karena kenapa, ibu? Karena gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan kembang digunakan untuk melawan penyakit yang ada di dalam tubuh dia, ya. Dan anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat dan juga tidak cerdas, ya, dan tidak tumbuh tinggi sesuai dengan umurnya, ya, ibu. Jadi kesimpulan daripada sesi ini, ibu, yaitu kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan, dan malaria dapat dicegahkan dengan mencuci tangan pakai sabun, habis itu BAB di jamban sehat, dan juga buang sampah pada tempatnya dan penggunaan air bersih, ya, sehingga anak tumbuh sehat dan cerdas. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini, ibu-ibu tolong sampaikan ataupun tolong berbagi ilmu kepada ibu-ibu yang lain yang ada di sekitar ibu-ibu, ya. Mungkin ibu-ibu, kalau misalnya nggak ada lagi untuk hari ini, kita cukupkan di sini dulu, ibu-ibu, ya. Untuk pertemuan kita hari ini, ibu, berarti kita cukupkan di sini dulu, ibu-ibu, ya. Dan insya Allah kita akan kembali belajar di bulan yang depan, ya. Jadi di bulan depan insya Allah kita akan belajar mengenai modul keempat, ibu-ibu, ya, yaitu masalah perlindungan anak. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah pada hadir di kegiatan pertemuan hari ini, ya. Mungkin untuk bulan depan kita akan belajar di rumah Ibu Aida, ya, karena bulan ini kita belajar di rumah ibu ini, ya. Mungkin hanya ini, ibu. Jadi sebelum kita menutup acara kita, ya, ibu, sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, ibu, saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah hadir dalam mengikuti kegiatan pertemuan kedua kita hari ini, ya. Mungkin untuk hari ini kita juga di sini dulu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.